Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya kita semua bisa berada di tempat ini. Yang saya hormati, Bapak Ibu Panitia penyelenggara lomba pidato pelajar dan mahasiswa se-NTT Universitas Timor, dan para hadirin yang menyaksikan pidato saya. Salam sehat untuk kita semua. Di sini saya akan membawakan pidato dengan tema Strategi Peningkatan Literasi Informasi Berbasis Teknologi dalam menunjang proses belajar mengajar di masa pandemi, dengan topik yang saya bawakan, pembelajaran online di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia ini menyebabkan kepanikan luar biasa bagi seluruh masyarakat, juga meluluhlantakkan seluruh sektor kehidupan. Pemerintah Indonesia pun mengambil kebijakan yang bertujuan untuk memutus rantai penularan pandemi COVID ini. Salah satu di antaranya itu adalah penerapan kebijakan social distancing, di mana warga harus menjalankan seluruh aktivitasnya dari rumah seperti bekerja, belajar, termasuk dalam menjalankan ibadah. Selain berdampak pada sektor perekonomian, sektor pendidikan juga turut terkena dampak yang cukup fatal. Kegiatan belajar mengajar yang terpaksa harus dilakukan dalam jarak jauh. Dari kebijakan ini juga, banyak pihak yang belum siap untuk melaksanakan kegiatan belajar melalui jarak jauh atau yang biasa kita sebut dengan daring. Ada beberapa faktor yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran online ini. Salah satu di antaranya adalah penguasaan teknologi yang masih rendah, keterbatasan sarana dan prasarana kepemilikan perangkat pendukung teknologi, jaringan internet, serta biaya jaringan internet. Dengan terjadinya pandemi COVID ini, masyarakat mengandalkan teknologi digital dalam melaksanakan berbagai atau hampir seluruh kegiatan. Oleh karena itu, meningkatkan literasi digital agar dapat memanfaatkan lingkungan kerja baru yang berbasis teknologi adalah sebuah kebutuhan, bahkan sebuah keharusan. Literasi digital sendiri itu adalah ketertarikan sikap dan kemampuan individu menggunakan teknologi digital, alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis, mengevaluasi informasi, membangun pengetahuan baru, membantu dan berkomunikasi dengan orang lain agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Khusus dalam bidang pendidikan sendiri, literasi teknologi ini perlu dipelajari oleh seluruh stakeholder pendidikan, terutama dalam pemanfaatannya sebagai media pembelajaran daring yang saat ini sedang dilakukan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seluruh stakeholder pendidikan, di antaranya adalah 1, untuk orang tua. Pembelajaran daring ini memakan banyak waktu anak-anak akan lebih banyak bersama orang tua di rumah dan mereka perlu banyak bimbingan dari orang tua. Kedua, guru. Sekarang, guru hanya bisa memposisikan diri sebagai pentransfer ilmu pengetahuan, karena saat ini banyak sekali hal yang berperan sebagai guru. Maka dari itu, guru harus lebih mengembangkan pembelajaran yang dapat membuat kondisi belajar tetap efektif walaupun dilakukan dalam jaringan, seperti berkomunikasi dengan peserta didik. Guru hendaknya lebih meningkatkan kreativitas sebagai pendidik untuk menjadi guru yang lebih profesional. 3, sekolah. Sekolah itu sendiri harus memikirkan sarana dan prasarana penunjang untuk pembelajaran daring, melatih para guru agar menguasai teknologi pendukung pembelajaran daring, serta memberikan sosialisasi kepada siswa dan orang tua tentang perubahan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang keempat adalah pemerintah. Setelah penetapan kebijakan ini, pemerintah juga seharusnya memperhatikan perangkat pendukung agar masyarakat bisa mengikuti kebijakan ini dengan lebih baik, seperti infrastruktur digital antara kota besar dan daerah harus dijembatani dengan adanya kebijakan teknologi informasi untuk daerah yang masih kekurangan. Akses internet harus diperluas
dan kapasitas bandwidth-nya juga harus ditingkatkan. Perubahan peradaban dan metode ini menuntut stakeholder pendidikan untuk mempersiapkan diri dalam mengembangkan perkembangan zaman seperti saat ini. Tak ada seorang pun yang dapat membantah atau menolak pesatnya perkembangan teknologi. Bahkan, jika ada yang menolak, maka siap-siap saja dia akan tertinggal atau bisa saja terlindas oleh orang lain. Dari itu, kita sebagai pelajar atau kaum muda harus lebih cepat mengikuti perkembangan digital agar dapat meningkatkan kapasitas kemampuan diri kita sendiri. Sekian dan terima kasih.